Dalam perjalanan apakah ada perasaan nggak mau lanjut, nggak mau selesai, pasti ada, pasti ada. Itu mulai dari perjalanan S1, S2, S3 semuanya ada. Waktu S1 saya mulai karir kan di dunia entertainment, saya main film, saya pergi ke Mesir waktu itu untuk film Ketika Cinta Bertasbih. Saya cuti 6 bulan teman-teman sekalian waktu S1. Pulang-pulang ke kampus, malesnya luar biasa, bener-bener karena teman-teman udah pada selesai semua kan. Jadi malesnya luar biasa, tapi waktu itu meyakinkan diri harus selesai, akhirnya selesai. Iya, tadi sama sekali nggak tahu, karena kan suami tipe orang yang apa ya, yang bukan tipe orang yang romantis buat surprise tuh bukan suami banget gitu. Jadi hari ini memang pikirannya selesai promosi dokter ya udah pulang aja ke rumah gitu. Tiba-tiba ketika pulang ke rumah malah nggak dibawa ke rumah, malah dibawa ke pesantren, ke Maskan Hufat ini kan. Eh, ini pesantren keluarga sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi ketika datang ke sini terus tiba-tiba dikasih bunga-bungaan, kemudian ini dekor juga sederhana dari para santri. Kemudian juga ternyata suami mengumpulkan video dari teman-teman yang mengucapkan selamat, itu kan perlu effort yang luar biasa ya. Jadi nggak tahu juga kapan beliau itu melakukannya, kan saya juga nggak tahu. Jadi hebatlah bisa buat surprise seperti ini. Jadi terima kasih untuk suami, untuk keluarga saya, untuk para santri yang hari ini datang untuk tasyakuran promosi dokter. Alhamdulillah. Curiga nggak pas Enggak ada. Apakah curiga? Nggak curiga karena berjalan biasa aja, nggak ada apa-apa, nggak ada informasi apa-apa. Kayaknya mereka sudah bersekongkol ya antara ibu saya, ayah saya, adik saya, suami, para santri. Nggak ada yang ngabarin satu orang pun bahwa ada acara makan-makan di sini. Saya tuh pikirannya, ayo bu cepet pulang bu, lapar nih, pengen makan di rumah gitu kan, pengen makan siang. Taunya disiapin video-video, disiapin foto-foto. Pada hari ini bunga-bungaan, dekorasi. Jadi alhamdulillah. Total berapa santri maaf yang di sini dirawat sama keluarga sendiri? Kalau untuk yang jadi Maskan Hufat ini sebuah yayasan Al-Quran, penghafal Al-Quran yang didirikan tahun 2016. Itu ada saya, keluarga, termasuk Ricis sebagai donatur utamanya juga, dan beberapa sahabat lah ya. Sudah berdiri 4 tahun dan sekarang yang sudah belajar, total yang sudah belajar mungkin ada sekitar 400 anak ya yang mukim, artinya yang tinggal. Tapi kita selama pandemi kita buka juga secara online untuk teman-teman belajar Quran, mungkin ada sekitar, nggak tahu, mungkin ada 600 sampai 700 anak. Alhamdulillah cabangnya ada 8 sebenarnya, tapi hari ini khusus yang teman-teman wilayah Tangerang Selatan aja santri-santrinya yang bergabung, karena kan suasana pandemi juga nggak bisa terlalu banyak orang. Jadi ya ini pun tidak terlepas dari bantuan para donatur, teman-teman yang luar biasa menyedekahkan rezekinya untuk keberlangsungan Yayasan Penghafal Quran ini. Karena sebagian besar memang dihuni oleh anak-anak yatim duafa, mereka yang menghafalkan Quran, maka ada beasiswa full. Kemudian mereka yang selesai hafalan Quran, mereka bisa lanjutkan kuliah dengan gratis. Kemudian mereka harus kembali mengajarkan Quran dimanapun mereka berada. Oke, mungkin nikmatnya seperti apa di usia kandungan yang sekarang? Alhamdulillah. Berkah juga jadi S3, seperti apa nikmatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Allah begitu banyak bertubi-tubi memberikan berbagai macam nikmat. Semoga Allah jaga saya dan keluarga untuk selalu berada di jalan yang betul. Allah kasih kenikmatan berupa kehamilan ini yang insya Allah sekitar 2 minggu lagi akan melahirkan. Insya Allah Allah kasih kenikmatan untuk bisa terus mendapatkan kesempatan bisa belajar. Allah kasih kenikmatan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Jadi begitu banyak kebaikan dari Allah. Mudah-mudahan saya menjadi hamba Allah yang bersyukur lah. Mudah-mudahan. Kalau mungkin ada pertanyaan, Mbak Oki sudah makan, sudah enak, mau ngapain lagi S3? Kenapa setelah S3? Mau ngapain lagi sih? Dapat gelar S3 itu untuk apa sih? Setelah S3 mau ngapain? Karena sebenarnya saya ngambil 2 kuliah teman-teman sekalian. Satu di UIN Syarif Hidayatullah, satu lagi di perguruan swasta.
Jadi selesai satu kerjaan yang ini, sudah selesai kuliahnya, saya harus menyelesaikan disertasi di tempat yang lain. Dan tentu saja masih banyak tugas-tugas lain, harus fokus lagi dengan anak yang keempat ini, fokus dalam mendidik anak seperti apa, kemudian terus menambah keilmuan, berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat ya, khususnya dalam dakwah Quran yang saya geluti 4 tahun belakangan ini. Dorongan apa sih Mbak yang maksudnya Mbak mau jadi pendidikan S3 itu dorongannya bagaimana? Apa yang menjadi dorongan saya untuk terus-menerus kuliah? Banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah sejak kecil ayah kami, ayah dan ibu kan berasal dari golongan keluarga yang sangat sederhana. Dan ayah juga yatim piatu sejak kecil, sehingga ayah ibu tidak memiliki kesempatan untuk bisa belajar tinggi karena harus bekerja, karena mereka juga kekurangan tidak dengan harta yang banyak gitu ya, jadi mereka harus bekerja dan sebagainya. Dan ayah selalu mengatakan, papa saya selalu mengatakan, papa selalu menabung untuk pendidikan anak-anak. Jadi papa bilang, papa berharap supaya anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada orang tuanya gitu. Jadi dari kecil papa selalu berharap begitu. Jadi beliau menabung betul-betul untuk pendidikan anak-anak. Anak-anak harus dapat pendidikan yang baik, harus terus belajar, harus terus kuliah. Jadi ini juga harapan dari ayah ibu lah, yang mungkin mereka juga dulu belum punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Itu pertama. Kedua, saya menyadari bahwa Allah izinkan saya untuk mungkin berceramah atau sharing kepada banyak orang. Tentu ada tanggung jawab besar pada diri saya untuk terus menambah ilmu supaya bisa memberikan yang baik, yang manfaat kepada banyak orang. Ketiga, motivasi kuliah, dalam keluarga besar kami belum ada memang seorang pun yang berada dalam titik pencapaian seperti ini. Saya berharap mudah-mudahan dengan ini menjadi inspirasi bagi anak-anak saya, keturunan kami berikutnya untuk juga bisa belajar lebih baik. Seperti itulah, itu motivasi-motivasi dalam belajar. Dan semakin kita belajar tentu kita semakin merasa tidak tahu apa-apa ya. Semakin kita belajar semakin kita merasa bodoh, jadi haus terus dengan ilmu lah, seperti itu. Tapi ada kesulitan nggak sih itu dalam keadaan hamil tapi Mbak Oki harus menyelesaikan disertasi dan mengurus anak-anak gitu? Ya, untuk menyelesaikan kuliah tentu tidak mudah, pasti ada cerita tersendiri ya, S1, S2 maupun S3. Apalagi S3 ini saya dalam kondisi punya 3 anak balita, mau melahirkan juga. Tapi itu semua tentu tidak mungkin terjadi tanpa adanya dukungan orang-orang yang hebat di sekitar saya. Ada ayah ibu yang support, ada adik-adik yang support, suami yang sangat luar biasa memberikan dukungan. Yang menyuruh saya kuliah lagi sebenarnya adalah suami, yang menjaga anak-anak juga adalah suami ketika saya belajar. Teman-teman yang hebat, teman-teman yang saling mendukung satu sama lain. Para dosen, guru-guru itu yang sangat luar biasa. 4 tahun saya menimba ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Para pembimbing, ada Prof. Azra, Prof. Andi, dan semua guru besar. Itu memberikan ilmu-ilmunya. Tanpa mereka semua tidak mungkin saya berada di titik pencapaian studi seperti ini. Dalam perjalanan apakah ada perasaan nggak mau lanjut, nggak mau selesai, pasti ada. Itu mulai dari perjalanan S1, S2, S3 semuanya ada. Waktu S1 saya mulai karir kan di dunia entertainment, saya main film, saya pergi ke Mesir waktu itu untuk film Ketika Cinta Bertasbih. Saya cuti 6 bulan teman-teman sekalian waktu S1. Pulang-pulang ke kampus, malesnya luar biasa, bener-bener, karena teman-teman udah pada selesai semua kan, jadi malesnya luar biasa, tapi waktu itu meyakinkan diri harus selesai, akhirnya selesai. Waktu S2 itu juga bukan mudah, karena saya menyelesaikan 4 tahun teman-teman sekalian dengan melahirkan 2 anak. Waktu itu saya sudah menikah dan saya bilang sama suami, boleh nggak saya nggak selesain sekolah saya gitu, karena udah capek, udah hasil S2 apa namanya, hasil tesisnya juga dicoret-coret sama dosen, saya nggak mau kuliah lagi gitu. Tapi suami lagi-lagi yang mengatakan, apa yang kamu mulai harus kamu selesaikan. Akhirnya selesai juga. S3 juga begitu, di tengah perjalanan, aduh udah deh nggak usah selesaiin deh. Suami selalu mengatakan, sayang udah di tengah jalan, jadi harus diselesaikan. Jadi sebenarnya sih kalau dikatakan siapa orang terdekat yang paling memotivasi saya untuk kuliah, sebenarnya suami sih. Karena menjalankan kuliah kan tidak mudah, apalagi untuk mereka yang sudah menikah dan punya anak gitu. Tanpa adanya supporter dari orang-orang terdekat itu tidak mungkin terjadi. Jadi saya persembahkan kelulusan saya ini untuk suami, untuk ayah, ibu, untuk keluarga, dan untuk teman-teman, semoga juga semangat kuliahnya. Oke, ini kan pandemi kan, ada beda nggak sih persiapan antara yang sebelumnya 3 hamil
sebelumnya dengan yang sekarang karena ini ada pandemi ketakutan sendiri khawatirnya Dalam hal dalam hal melahirkan karena Oh. kan rumah sakitnya kan rawan segala macam. Iya. Apakah khawatir di tengah masa pandemi ini untuk bersalin? Saya tawakal saja teman-teman sekalian. Jadi tentu saja dengan protokol kesehatan ya, maksudnya physical distancing juga dijaga. Maksudnya tidak terlalu akrab dengan orang gitu ya. Tidak terlalu bebas untuk bersentuhan dan sebagainya. Yang penting protokol kesehatan kita jaga, kemudian kita banyak doa. Tawakal ala Allah saja, bertawakal kepada Allah. Jadi tidak ada kekhawatiran berlebihan. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan saya dan ibu-ibu hamil yang menonton, insya Allah. Jenis kelaminnya sendiri cewek apa cowok Mbak Oki? Kan udah ada lengkap nih. Nah, sekarang maunya cewek apa cowok? Alhamdulillah dokter mengatakan kemarin itu bayinya laki-laki, jadi mudah-mudahan sepasang ya. Saya sudah punya 2 perempuan, 1 laki-laki dan yang saya kandung kata dokter laki-laki. Mudah-mudahan. Apa? Nantilah nama. Nama sudah dipersiapkan tapi nantilah mungkin berubah-ubah kan, khawatir berubah-ubah. Ada kontribusi anak sendiri nggak dalam pemilihan nama? Kan suka ada anak sendiri, nama ini lucu nih segala macamnya. Karena anak saya nama-namanya kan nama-nama tokoh ya, ada Ibrahim, maksudnya Nabi Ibrahim kan, ada Khadijah, ada Maryam, nama-nama tokoh Islam lah. Jadi inginnya memang anak-anak berikutnya nama yang digunakan adalah nama tokoh-tokoh Islam juga. Kita senang dan ngefans dan mengidolakan memang tokoh-tokoh ini sehingga kita berikan anak-anak kita nama para tokoh-tokoh Islam. Semoga bisa meneladani akhlak dari para beliau-beliau ini. Tapi kalau dari anak-anak kan bisa dibilang jarak dari yang satu ke yang satu relatif dekat ya. Ya. Itu nggak gimana kok kenapa ngasih jaraknya yang dekat-dekat gitu loh. Biasanya kan kasih rentang 3-4 tahun dulu Ya. gitu kan. Ya, jarak anak-anak tergolong dekat. Sebentar lagi nih anak yang pertama usia 6 tahun, yang kedua usia 5 tahun, yang ketiga usia 3 tahun, dan sekarang insya Allah akan melahirkan anak yang keempat. Usia dekat-dekat, tapi walaupun memang dokter mengatakan harusnya lebih berjarak gitu ya. Kalau berjarak sebenarnya bisa normal sebetulnya. Tapi qadarullah jaraknya dekat-dekat ya sudah, tapi alhamdulillah dokter menenangkan dengan mengatakan alhamdulillahnya karena saya berusia muda. Saya masih berusia 31 tahun pada saat ini, jadi usia muda dan kemudian tidak mengalami perlengkatan. Kemudian semua kondisi baik sampai hari ini alhamdulillah, jadi mudah-mudahan mohon doanya dari teman-teman semua persalinan yang keempat ini juga bisa berjalan dengan baik, insya Allah. Rasanya sendiri gimana mungkin Mbak? Tadi kan Ya. di Instagram deg-degan ya. Oh iya pasti, namanya ujian ya teman-teman sekalian. Saya juga manusia biasa, walaupun beberapa teman mengatakan aku udah biasa ngomong di TV, biasa ceramah-ceramah, udahlah pasti nggak deg-degan. Nyatanya deg-degan. Jadi waktu ditanya tadi sama penguji, kamu lebih deg-degan di depan kamera atau lebih deg-degan pada saat ujian? Tadi saya katakan lebih deg-degan ujian gitu. Jadi setiap ujian pasti biasanya ya tangannya dingin, mual, pengen muntah, mules perutnya, itu nggak tahu kenapa begitu aja tuh. Tadi suami juga bilang grogi ya gitu. Jadi memang ujian tuh grogi, tapi di tengah perjalanan biasanya udah mulai menguasai keadaan. Bagaimanapun itu kan hasil penelitian kita sendiri, jadi kita yang tahu gitu. Tapi yang jelas grogi itu ada, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik atas pertolongan Allah. Berarti keluar semua ya dari S1 S2? S3 ini cum laude karena memang nilainya besar dan jangka waktunya tepat waktu. S1 saya kuliah 5 tahun teman-teman sekalian, jadi walaupun nilainya tinggi nggak bisa dapat cum laude karena jangka waktunya sudah lewat. S2 yang harusnya 2 tahun saya 4 tahun, jadi walaupun nilainya tinggi sekali lagi tapi jangka waktunya sudah lewat juga. Yang tepat waktu ini cuma S3 ini nih, jadi bisa dapat cum laude. Tapi saya pikir cum laude atau tidak cum laude, yang penting ilmunya bermanfaat lah dan bisa diaplikasikan, diamalkan insya Allah. Ya, alhamdulillah acara sufrasnya lumayan lancar. Saya menyiapkan teman-teman ini dari 5 hari sebelum acara. Jadi ya santri-santri ya Baba udah dibuat aja lah sederhana mungkin gitu kan. Yang penting santri kumpul, nanti Baba datang ke sini gitu. Terus untuk makanannya disponsori dari ada brand kita sendiri kayak bumbu nasi kebuli, dan juga semalam saya beli bunga gitu kan, tadi pagi udah dikasih, dan gitulah, sederhana sih, cuman intinya yang paling susah itu saya minta video ucapan ke teman-teman gitu.
Nah, saya japri ke teman-teman gitu kan. Nah, terus teman-teman baru sebagian yang kirim nih. Jadi belum semuanya gitu. Mungkin nanti saya susun kalau semua udah kumpul baru saya tayangin di YouTube. Oke, insya Allah. Tadi sempat itu nggak rada rasa curiga atau gimana kelihatannya? Eh, Sibuk rumah dulu. Ya dari tadi nggak ada curiga sih, kayak saya agak mulai cuekin. Terus pas di mobil pas sampai sini, bah lapar kok kesini, udah makannya di saung aja gitu kan, apa disiapin di saung gitu. Oh yaudah, terus pas turun udah bawa buat kejutan buat adek gitu kan. Ya udah, tumben gitu kan. Ya udah, karena kan saya nggak pernah buat seperti ini ya gitu kan. Cuman ini kan karena ini S3 selesai kan adalah pencapaian tertinggi selama hidup Oki, dan nggak gampang kan, nggak semua orang bisa seperti Oki. Jadi saya lihat Oki yang benar-benar berjuang di tengah malam dia belajar gitu kan. Jadi ya sangat haru lah. Lagi hamil pula gitu kan, terus juga dia kan lagi ngejain dua disertasi juga kan. Cuma yang satu lagi yang di PTIK tertunda karena fokus di UIN dulu gitu. Dan Oki berharap sebelum lahiran pengennya sih dua-duanya selesai, ternyata cuman di UIN aja gitu. Dan hari ini kumlot, gimana bangganya seorang suami sini? Ya alhamdulillah, saya juga sangat bersyukur gitu kan. Karena seharusnya kan kayak Oki kan S2-nya kemarin sebenarnya kumlot juga. Nilainya bagus gitu. Cuman karena Oki ngejalan disertasinya mundur 2 tahun karena kesibukan hamil dan syuting gitu kan. Kuliahnya sih tepat 2 tahun, tapi pas disertasinya mundur 2 tahun karena bentrok dengan dosennya, pembimbingnya gitu kan. Terus hamil, nikah, jadinya mundur 2 tahun dan alhamdulillah nilainya sangat baik di S2. Dan S3 ini alhamdulillah kumlot. Saya pikir cuman 3 tahun itu paling cepat, ternyata 4 tahun itu tuh udah kumlot gitu. Rata-rata kan orang maksimal tuh 7 tahun gitu. Sampai mungkin untuk istri tercinta. Ya Masya Allah, Oki gitu kan, perjuangannya sangat luar biasa sekali. Dan sungguh cukup bangga lah punya istri seperti Oki gitu kan. Dan terharu. Dan semoga ilmunya bermanfaat buat umat, masyarakat luas. Insya Allah. Mungkin terakhir, terima kasih pemirsa Gospot hari ini sudah ikutin dari Terima kasih pemirsa Gospot. Ulang ya. Terima kasih pemirsa Gospot telah ngikutin dari sidang tadi di kampus sampai ke pesantren, dan alhamdulillah acara berjalan lancar. Selamat untuk kakakku yang pertama. Aku gak bisa soalnya, jadi bangga aja gitu punya kakak sekaligus guru dalam hidupku gitu. Jadi waktu kemarin aku kuliah aja, aku inget bahwa kita orang pertama yang ayo ade bisa gitu. Sampai akhirnya 7 tahun nyelesain tuh Mbak Oki yang orang nomor 1 yang ayo ade bisa gitu. Bahkan aku aja tuh nggak percaya sama diri aku sendiri kalau aku bisa nyelesain 7 tahun kuliah. Tapi beliau tuh yang selalu di depan untuk nyemangatin aku kuliah gitu. Jadi aku bangga ngeliat kakak aku dengan perjuangannya yang nggak gampang, apalagi emang dia kan sukanya emang belajar banget kan. Jadi aku sedih gara-gara aku nggak bisa kayak beliau yang sangat amat pintar di bidang akademik gitu. Jadi aku agak sedih aja kok aku nggak bisa, tapi kakak aku bisa. Tapi ternyata semua orang punya kelebihan di bidang masing-masing, dan ternyata kalau kita mau belajar kita pasti bisa, jadi nggak ada kata nggak bisa gitu. Mudah-mudahan sih, doain aja, tapi kalau untuk waktu deket kayaknya belum, tapi mudah-mudahan pengen ngelanjutin sekolah, mudah-mudahan. Mungkin setiap saudara ada di fokus pekerjaan masing-masing, suksesnya di jalan masing-masing gitu ya Kak Ricis? Mungkin karena kalau Mbak Oki kan emang bidangnya kan sekolah, jadi emang beliau selalu sekolah belajar. Kalau Ricis tuh lebih ke aktivitas, pekerjaan, syuting gitu. Kalau Mbak Cindy dengan kedokterannya, jadi emang kita tuh beda-beda. Cuman aku selalu mikir, kok aku beda sih sama kakak aku gitu. Kenapa sih dia bisa, kenapa aku enggak gitu.